Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ajakin kalian home tour ke rumah yang agak jarang nih. Punya lebar 4 meteran, tapi ada 3 taman. Kayak apa rumahnya? Kita lihat sama-sama yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Salma, Mas Agung, apa kabar? Baik. Selamat datang di rumah Aksa. Ya tetangga, sekarang kita lagi ada di rumah Aksa dan kita udah ditemenin sama Mbak Salma. Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita sekarang ada di rumah Aksa yang ukurannya unik nih. Benar. Tadi saya udah bilang sama tetangga online, agak jarang rumah lebar 4 meteran ada 3 taman. Benar. Nah, untuk kenalan sama rumahnya, dia punya luas berapa nih Mbak? Luas tanahnya berapa? Luas tanahnya itu sekitar 80 meter persegi. Lebar depannya 4,75, panjang ke belakangnya 16,9. Kalau luas bangunannya itu di 116 meter persegi. Berapa lantai? 2 lantai. 2 lantai? 2 lantai, Oke. iya. Kalau dari bentuk fasad, ini Mbak Salma, kira-kira desain fasadnya bentuk apa nih? Kalau fasad, mungkin yang di atas ya Mas ya. Yang di atas tuh ala-ala Skandinavian gitu sih. Oh iya. Gitu. Tapi yang bawah tuh lebih ke minimalis gitu ya. Kemudian di sana kayak ada aksen kayu, tapi itu dinding ya aslinya? Betul, dinding. Jadi Dinding dari semen aja. Dan di sini udah nggak terlalu kelihatan karena udah dikasih kanopi. Betul, dikasih kanopi. Kanopi pakai apa nih? Kanopinya pakai alderon biasa sih Mas, yang 1 lapis aja, yang penting bisa nutupin mobil sama motor. Dan ini pakai material apa untuk struktur? Kalau strukturnya baja ringan, biar budget friendly juga. Sama ini sih Mas, ada talang air. Oh iya, ini ada talang ini. Iya, jadi kita tuh nyari-nyari di Shopee nih vendor untuk pembuatan kanopi ini gitu. Emang sengaja nyari yang bisa bikin talang. Oke, kalau ini gerbang depan? Nah, kalau gerbang depan ini sebenarnya udah dapet dari, kan aku rumahnya beli ya Mas ya. Jadi dari awal beli rumah itu udah dapet, terus kita renovasi biar lebih tertutup aja sih. Kita tambahin plat besi di belakangnya, terus kita cat hitam. Oh, ini plat besi? Iya, ini plat besi. Iya. Ini buat cover aja tetangga, jadi nggak terlalu tebal, nggak masalah. Karena fungsinya supaya nggak kelihatan ke bagian dalam. Benar. Mungkin aslinya kayak gitu ya? Iya benar. Mirip sama Kayak tetangga ya? saya. Gitu. Ya, Dan ini dia model gerbangnya bisa dibuka semua kah? bisa dilipat. Coba-coba Mbak. Bisa, oke. Siapa tahu ada tetangga online yang mau bikin, dia punya luasan carport mirip-mirip. Ya. Jadi biar lebih leluasa, Oke. gerbangnya bisa dibuka semua, model lipat seperti ini. Benar, model lipat. Kayak gini. Tuh. Dari sini. Enaknya model lipat seperti ini gerbang, jadi nggak makan ke sebelah ya. Kalau misalnya perumahan padat gitu, jadi nggak ngerugiin sebelahnya lah. Benar. Bisa lebih wise seperti ini. Mobil juga bisa lebih gampang keluar masuknya nih. Ini buat simulasi nih tetangga nih, mobil hatchback, ukuran hatchback. Nah, kira-kira seperti inilah proporsional rumahnya nih. Lebar 4,75 ya. 4,75. Dengan 1 carport, 1 mobil, dan juga nanti bisa taruh motor juga di sebelah sananya. 3 motor masih bisa masuk. 3 motor? Iya. Emang berapa nih carportnya ke dinding? 4,5. Oke. Menarik. Tadi saya bilang sama tetangga online kalau ada 3 taman. 3 taman. Nah, berarti di depan ini taman pertama kah? Benar, taman pertama. Nah, coba. Oke. 475, kira-kira berapa Ini lebar taman ini? lebar tamannya sekitar 1 meter sih Mas. 1 meter ya? 1 meter, panjangnya sekitar 2,5 meteran ya. Ini juga udah berkali-kali kita renovasi lah si taman ini. Dari awalnya rumput gajah, terus kita ganti jadi rumput yang kecil-kecil itu, mati semuanya. Kecil rumput Jepang? Rumput Jepang. Oh ya. Akhirnya kita ganti jadi semi kering ya. Yang di sini tetap basah, yang di sini tetap pakai paranet gitu. Oke. Terus juga ini pohon ada cemara Norfolk. Ini sebenarnya kita beli buat menghindari tempias dari atas itu Mas, awalnya gitu. Iya, jadi awalnya kita beli dari kecil, terus lama kelamaan dia tumbuh sebesar ini udah 2 Awalnya tahun. setinggi apa? Segini. Weh. Saya kira beli jadi loh. Enggak, tinggi segini. Oh, berarti cocok dia. Iya, jadi nggak tahu deh ini akan sampai kapan ya. Oke, lanjut Mbak. Untuk lantai carport pakai apa dia? Lantai carport sih di semen biasa ya Mas ya, sama dikasih batu-batu kecil gitu. Simple aja sih, yang penting miring.
Oke. Akhirnya bisa nggak menggenang. Pakai gitu. beton rambat, Iya. kemudian divariasi dengan batu sikat ya, seperti ini. Ini juga mudah perawatan, pengerjaan mudah dan murah. Cocok nih, estetik juga, nggak kelihatan biasa aja gitu. Oke, di bagian depan rumah ada teras. Iya, teras kecil. Teras kecil. Dikasih bangku buat apa, Kak? Ini request dari suami, katanya biar gampang pakai sepatu. Nah, ini bikinan sendiri nih. Punya rumah ini. Iya, ini punya rumah. Partisi ini. Benar, punya saya gitu ya. Karena tadi kan pas rumah ini dibangun, rumah sebelah tuh belum jadi, Mas. Iya. Pas buka pintu tuh kan saya pakai jilbab ya. Jadi privacy masih aman lah sebelum ada tetangga. Pas ada tetangga mulai merasa kayak harus pakai jilbab kalau ada orang kayak gitu. Jadi daripada ribet mending kita tutup pakai rangka besi holo terus pakai WPC ya. Wood plank ya. Wood plank ya. Nah, di bagian depan nih ada bukaan-bukaan berupa jendela. Ini dikasih stiker apa, kaca film kah? Enggak, ini kaca ribbon. Untuk rangkanya aluminium. Aluminium semua sih, Mas. Terus ini saya lihat pintu utamanya kayak ada 2. Iya, jadi yang di luar ini tuh kayak second layer-nya ya. Jadi biar dia udara tetap bisa masuk, nyamuk nggak bisa masuk, dan kucing tetangga juga nggak bisa masuk ke dalam rumah. Custom kan? Gitu, iya ini custom. Oke, sekarang kita mau lihat dalamnya. Oke, silakan. Yuk, tetangga. Permisi. Selamat datang. Oh, kita lihat dalamnya. Ntar dulu, sebelum masuk ke dalam. Kita belum bahas pintu utama nih. Kayaknya kelihatannya kayak kayu, tapi apa ini? Ini bahannya UPVC, Mas. Jarang-jarang ya? Iya, jarang-jarang ya? Jarang-jarang. Ini tuh semi-semi plastik, tapi tetap kelihatan kayak kayu gitu ya. Oke, kalau plastik berarti mulai susut nggak? Selama ini nggak pernah ada perubahan jadi... Tiba-tiba seret. Tiba-tiba seret gitu nggak ada sih. Oke. Berarti UPVC nih tetangga. Kelebihannya yaitu bebas muai susut, terus ya bentuknya tetap dia, warnanya juga hampir nggak berubah kali ya? Nggak berubah sih. Udah berapa tahun pakai? 3 tahun. Wow, masih begini? Masih begini. Nah, terus dia juga ringan nih. Iya. Dipadu-padankan dengan smart door lock. Iya, ini smart door lock Shopee. Tapi kita tetap insecure, Mas. Jadi kita yang tidak smart tetap kita pasang. Oh, yang manual ya? Yang manual. Jadi kalau pulang kampung double-double deh kuncinya gitu. Menarik. Oke, kita lihat dalamnya sekarang. Begitu masuk setelah pintu utama, kita ketemu area apa nih, Mbak? Jadi ini adalah formal living room. Formal living room. Berarti ada yang informal nanti? Iya, nanti ada yang informal. Oke. Nah, di sini formal living room itu kira-kira luasnya sekitar 375 ya, Mas. Sampai Karena sini? kan kepotong tangga ya. Oke. Ini 375 dikali 4 meteran lah. Masih cukup luas ya. Hampir seluruh lebarnya nih, kecuali dipotong tangga 1 meter. Di sini akomodasinya ada sofa, di belakangnya ada kabinet buat hiasan seperti itu. Dan ini ceilingnya pakai drop ceiling, tinggi berapa kan? 3 meter tingginya. 3 meter. Iya. Lumayan juga ya, terasa tinggi karena warnanya mungkin warna terang nih. Kalau lantai pakai apa? Pakai granit sih. Oh ya, 60-60 nih? 60 kali 60. Oh, yang glossy juga. Yang glossy. Dan ini look dari dalam ke luarnya nih. Kalau tadi pakai kaca ribbon ya, Iya, benar. pilihannya. Jadi kalau misalnya lagi terik, ini kayak kita pakai sunglass gitu ngeliat keluar. Nggak silau. Kalau malam gimana kalau malam? Kalau malam harus ditutup, Mas. Karena kelihatan banget dari luar. Terbalik ya? Benar. Iya. Jadi kalau dari malam tetap yang di dalam lebih terang daripada di luar. Oh iya, sorry. Gimana? Di sini juga ada tempat nge-gym saya sama suami. Oke. Ada buat 1 ini ya. kali 2. 1x2. Sambil ngaca dong. Iya, jadi ya kayak di tempat nge-gym beneran, Mas. Oke. Next. Ini open plan ya. Iya. Nextnya kita ketemu apa nih? Nah, ini living room beneran nih yang bener-bener sering saya pakai sama suami gitu. Ini lebarnya cuma 2,75 nih, Mas, segini. Kita sering pakainya sambil lesehan di sini, kita makan juga di sini seringnya, nonton TV di sini, bahkan tidur sampai pagi juga. Netflixan gitu ya. Iya. Pantesan TV-nya ditaruh di sebelah sini, bukan yang ini nih. Iya. Karena aslinya memang ini hari-hari digunakan. Benar gitu. Tapi ini ada yang seru juga sih. Oh, apa tuh? Jadi ini lemari di bawah tangga ini kita nggak bikin yang, kan biasanya banyak yang buat tempat sepatu yang harus ditarik kayak gitu kan, Mas. Kita nggak pilih itu karena space-nya kan kecil ya. Jadi ya udahlah kita pilih yang bisa muat banyak aja kayak gitu.
Jadi ini satu-satunya gudang di rumah sih. Oke, next. Makanya TV-nya ditaruh di sini, dia nggak ada dudukannya di bawahnya karena dia pakai bracket langsung ke dinding. Nah, kelihatannya jadi lebih minimalis lagi nih di sebelah sini. Di sini juga kasih ambalan buat dekorasi. Next, kita akan melihat area apa lagi nih di sebelah sana nih. Ini ada meja lagi. Ini meja apa nih? Iya, kalau ini meja kerja suami karena dia memang sehari-harinya WFH. Jadi dia butuh setup yang nyaman lah gitu buat kerja. Ini juga beberapa kali pindah sih meja kerjanya, Mas. Awalnya tempatnya di tempat nge-gym di sebelah situ tadi. Cuman karena dia bosen, akhirnya dipindah ke sini. Terus dia bosen lagi, akhirnya kita renovasi. Di luarnya. Iya, kita renovasi, kita tambahin. Ini sebelumnya nggak ada jendela ini. Oh gitu? Iya, ini sebelumnya nggak ada jendela. Jadi jam 4 sorean tuh di ruangan ini sebelumnya udah gelap gitu, Mas. Karena sebelumnya tuh nanti ada renovasi di taman samping, kita nambahin roster gitu. Di sini jadi makin gelap. Akhirnya gimana ya caranya biar terang yang di luar bisa masuk ke dalam gitu. Akhirnya kita buka dengan jendela sekitar 1,3 kali 1,5 sih. Jadi jendelanya lumayan besar dan dikasih kasa nyamuk juga ya? Iya benar, biar tetap bisa dibuka. Dan ya ini penghawaan pencahayaan nyaman banget. Ini buat aksen aja ya tetangga, buat gambaran nih kalau lagi dinyalain seperti apa, lampunya seperti itu. Nah, di sini ada belok dikit. Kita lihat ini ada di belakang kulkas apa nih? Iya, ruangan 1x1 ini nih tempatnya wastafel sih. Jadi di sini ada wastafel dan juga ada kamar mandi. Coba lihat, Mbak. Boleh. Jadi ada kamar mandi lantai 1 nih? Ada kamar mandi lantai 1. Sini. Nah, ini selebar tangga kan? Benar, selebar tangga. 1 kali berapa itu? 1x2 ini, Mas. Ada kloset, ada shower. Wastafelnya di luar. Wastafelnya di luar, benar. Di sampingnya ada apa lagi nih, Mbak? Iya, jadi di sampingnya ini satu-satunya dapur di rumah, Mas. Ini 1 garis aja. Lebarnya sekitar 3 meter. Ada sink, tempat potong-potong sama kompor. Kayak gitu aja sih. Gitu. Finishing pakai apa nih? Ini granit aja sih ini, Mas. Granital ya? Granital. Granital motif marmer. Untuk di top table-nya dan di backsplash-nya juga sama. Benar. Granital yang sama. Ini 60 kali 60 nih. 60 kali 60. Dan ini custom semua berarti kalau kitchen set? Custom semua. Ini karena nyatu nih. Ya, ini tuh karena keBM-an anak zaman sekarang ya, Mas. Katanya kan kalau dicor itu kan awalnya dia tebel gitu ya, beli rumah ini. Terus akhirnya gimana caranya biar bisa kelihatan slim gitu. Kita tanya ke vendornya, akhirnya apakah perlu dibobok atau kayak gimana? Nggak perlu sih, kita tambahin list aja. Gitu. Dan udah hampir 3 tahun sih aman ya listnya. Dan di sini ada kabinet yang tertutup, ada yang terbuka. Nah, supaya lebih gampang ngambil-ngambil sama bisa jadi elemen dekoratif juga nih. Wah, ini terasa dapur digunakan ya. Untuk pencahayaan penghawaan ada ke belakang sana dan ada pintunya rupanya di samping. Ada pintunya, benar. Ini hari-hari memang untuk ke belakang lewat sini apa gimana? Lebih sering lewat sini sih, Mas. Karena langsung kan lewat. Walaupun pintunya nggak gitu besar ya. Ini mesin cuci nggak bisa lewat, Mas. Jadi lewat mana mesin cuci? Mesin cuci lewat samping nanti ada. Berarti kalau di belakang ini ada area apa lagi? Di belakang ada area makan. Area makan. Boleh kita lihat? Boleh. Yuk, kita lanjut. Tetangga, di area belakang atau di area outdoor ini kita bakal ditemenin sama Mas Agung. Ayo Mas Agung. Ayo Mas. Halo. Anggap aja rumah sendiri ya. Emang rumah sendiri, Mas. Jadi di belakang sini ada meja. Ini meja apa, Mas? Ini sih biasanya buat makan. Tapi kita seringnya kalau pagi doang sih. Soalnya kalau siang itu udah mulai terik gitu. Udah mulai kerasa panas. Biasanya pagi atau sore gitu. Nah, ini wilayah kekuasaannya Mas Agung. Tadi mungkin di dalam kalian nanya di mana nih meja makannya kok nggak ada. Ternyata ada di area semi outdoor ini, di teras belakang. Tadi saya bilang sama tetangga online kalau rumah ini lebarnya 4 meteran, tapi tamannya ada 3. Di depan kita udah lihat 1. Nah di belakang di mana lagi nih tamannya? Yang pertama yang sini, Mas. Yang taman samping. Coba sana, Mas. Jadi ini? Iya, buat bukaan juga ya. Ada koridor yang nyambung ke living tadi ya? Iya, benar. Ini taman kedua, punya lebar berapa dia? Kalau lebarnya ini semeter ya. 1 meter ya? Panjangnya sekitar 4 meteran sih. Dan dari ini situ ke situ ya.
Oke, terbuka sampai atas nih, jadi void. Untuk pencahayaan, penghawaan enak banget nih, adem nih. Tuh, lagi ngalir anginnya nih. Lah, ini ada roster? Gimana? Roster. Ada ceritanya nih? Itu dulu kan sebenarnya belum ada ya yang roster ini. Nah, kita istilahnya renov gitu sih, ditambahin biar kita dapat privasinya gitu. Oh, sama tetangga sebelah. Terus juga looknya jadi lebih cakep nih tetangga karena warna coklat atau warna terakota dari roster ini pas banget sama warna-warna hijau dari tanaman, dan juga ini tamannya taman kering, jadi ada warna alam lainnya yaitu batu-batuan seperti ini. Terus ini kalau taman kering gini, Mas, perawatannya susah nggak sih? Nah, ini ceritanya dulu itu bukan taman kering, Mas. Dulu itu ditanam tumbuhan gitu. Oke. Kan ini tapi hawanya kayak spesial gitu ya. Matahari kayak nggak dapet full. Iya. Terus lumayan lembab. Nah, jadi mati tuh. Saya sempat coba-coba gitu kan, berbagai macam tanaman tapi kayak nggak cocok gitu. Oh. Nah, akhirnya ya udahlah, daripada ribet, batu aja, bikin taman kering aja. Terus buat aksennya ini kita beli tanaman-tanaman hutan nih kayak kadaka, terus tanduk rusa gitu-gitu. Dia kan yang biasa nempel di pohon gitu. Jadi dia emang nggak dapat sinar matahari langsung gitu sih. Menarik ya. Dan di paling ujung ada monstera ya. Iya. Monstera juga nggak terlalu suka nih sama matahari yang kenceng. Kalau decking pakai apa decking? Nah, ini decking ini masih pakai yang kayu ya. Sempat ada masalah juga sih. Kenapa tuh? Pas musim hujan kemarin, banyak rayap ternyata yang di bawahnya. Oh, Dan dirayap. udah mulai rusak gini sih. Kalau dilihat kan beberapa ada yang mulai rusak ya. Kayu apa ini, Mas? Kayu mahoni atau kayu jati ya? Saya lupa. Oke deh, kita lihat lagi taman kedua. Iya, Udah boleh. kita bahas yang memanjang. Lewat sini, Mas. Oke. Mas Agung. Nah, di sini juga ada suara gemericik air yang datangnya dari kolam air mancur ini nih. Kalau ini beli jadi ya? Iya, boleh jadi. Oke. Di sini rupanya ada tambahan kanopi ya? Saya baru ngeh juga nih. Jadi sepaket sih, depan, sini, sama yang buat Oh, langsung servis. tiga-tiga ini. Dan ini kita lihat taman lagi, berarti ini taman ketiga. Ya, taman ketiga. Nah, gimana rumah ada tiga tamannya nih? Kalau saya kan suka yang ijo-ijo gitu ya, Mas. Kan di sini udaranya lumayan panas gitu ya. Jadi pengen kalau di rumah gitu, pengennya sih adem gitu ya. Dulu ini kayak rumput-rumput gitu, sama kalatea gitu. Iya. Nah, kalatea kan cepet banget tinggi tuh. Iya. Nah, kalau udah tinggi, dia rumput-rumput yang sekitar tuh mati. Ya, ketutupan ya. Tutupan, nah kan belang-belang, terus becek juga kan. Nah, akhirnya diganti nih pakai batu-batu gitu, terus tanahnya dipinggirin gitu. Kan biasanya walaupun udah dikasih batu-batu gini suka numbuh lagi tuh, Mas. Rumput-rumput liar tuh. Iya, ini ada beberapa yang numbuh ya, kayak kayak gitu. Supaya meminimalisir ada caranya tersendiri nggak? Nah, kalau yang saya coba cari di internet sih, sebelum dikasih batu ya itu dikasih pasir, terus dikasih paranet, baru batunya sih. Oke. Jadi dia istilahnya nggak langsung tanah gitu. Tapi begini pun masih ada ya beberapa yang tumbuh. Nah, ini mumpung kelihatan ada rantai, ini plastik ya. Iya. Ini tali air nih, supaya dari talang jatuhnya dia ikut ke sini jalurnya, nggak ciprat-ciprat kemana-mana. Di belakang sini, tadi kita udah ngomongin soal area servis cuci sama Mbak Salma. Rupanya ada di sini. Iya. Jadi ini fungsinya ya buat mencuci gitu, terus jemur juga, dan ada peralatan-peralatan berkebun. Oh gitu. iya. Dan ini kanopinya yang sama tadi, dan ini cukup luas loh. Oke. Dan kita udah lihat dari ujung ke ujung lantai satunya, tapi saya belum nemu kamar. Nah, Ada di mana kamar? di lantai atas. Lantai 2 ya? Iya. Nanti balik sama istri saya lagi. Oke, kita lanjut lihat dalam yuk. Tetangga, kita sekarang udah sama Kak Salma lagi. Kita mau lihat kamar-kamar, katanya ada di lantai 2 semua. Benar, ada di lantai 2 semua. Nah, sebelum kita naik, kita lihat di sini dulu ada tangganya. Dia pakai apa nih, Mbak? Besi holo 2x4 sama plat besi. Oh iya. Jadi ini railingnya bukan pakai yang handle ditempel gitu ya. Dia jadi elemen dekoratif juga nih untuk di anak tangganya nih. Oke, kita lanjut, Pak. Berarti lebar 475, tangga ini 1 meter ada? 1 meter sampai 1,1 lah ya, Mas. Oke. Gitu. Jadi di lantai 2 nih area private semua. Area private semua, betul. Ada berapa kamar total? Ada 2 kamar. 2 kamar. 2 kamar. Oke. Kita langsung ke lihat area kamar terbuka nih apa nih? Ini kamar mandi. Kamar mandi lantai 2. Kamar mandi sharing atau? Sharing bathroom. Kalau di sini saya lihatnya moodnya kayak di hotel nih warnanya. Iya. Oke, kita lihat tile, motif marmer seperti ini, termasuk juga di bawahnya. Tapi yang di bawahnya nih kasar. Dia pakai pintu sliding karena compact ya ukuran ruangannya. Nah, kita langsung ketemu pintu apa itu?
Iya, ini kamar utama. Kamar tidur utama? Iya, mau kesini dulu? Boleh. Oke. Permisi. Silakan. Oh, jadi ada di bagian depan rumah. Bener, di bagian depan rumah. Ini ukuran masih ingat? Ukurannya 3,5 kali 3,5. Cuma kepotong ini nih mas, sekitar setengah meter. Oke. Kamar mandi. Ini di balik kamar mandi. Iya. Ini masih bisa dikasih storage kalau mau ya? Iya. Kalau misalnya lagi nggak syuting, ada hanger-hanger yang kayak apa? Lemari terbuka. Bar gitu deh, ditaruh sini kadang gitu. Oke, karena lagi syuting. Karena lagi syuting, jadi kita pindahin dulu. Praktikal nih ya. Di sini nuansanya putih dan kayu. Betul. Terasa nyaman karena memang ini adalah kamar tidur, jadi pengen nuansanya lebih hangat mungkin. Kalau untuk dipannya pakai dipan kayu kah? Iya, dipan kayu ini custom ngegambar sendiri mas. Oh. Pengennya kayak gini, headboardnya kita pengen ada lacinya di belakangnya. Oh, baru mau saya tanya ada fitur apa aja? Ayo coba lihat. Iya, jadi di dipan ini kita ada laci juga sih mas di sini. Ada dua. Sebelah sini doang tapi ya, sebelah sana nggak ada. Terus di bagian headboard itu ada tempat buat naro-naro gini. Biasanya kita kalau tidur kan bawa minum ya, bisa minum taruh situ atau HP, charger sih di situ. Terus full kayu solid ya? Full kayu jati. Ini apa nih? Kayak bisa ditarik? Sebenarnya itu kayak laci panjang gitu yang bisa ditarik semua. Cuman itu barang-barang yang jarang dipakai kita taruh situ karena agak berat ya. Ternyata ngebukanya mungkin kesalahan konstruksi pada saat pembuatannya atau gimana gitu ya mas. Oh, oke. Gitu. Cuman itu cukup berguna buat buat storage sih sekali lagi. Oke. Mantap ya, karena ukuran kamar nggak terlalu luas, jadi memang butuh storage. Iya. Nah, kalau ini buat gantung-gantung jaket atau apa? Bener, ini kalau misalnya barang-barang yang kotor nggak kotor gitu ya mas, baru beli pakai sekali gitu, kita taruhnya di sini. Oke, di kamar tidur utama, Kamar tidur utama ada balkon. ada balkon bener. Saya buka dulu. Oh, lumayan besar ternyata balkonnya. Coba Mbak, Oke. kita lihat. Oh, Balkon. Sunsetnya bagus mas kalau dari sini. mana mataharinya ke Sebelah sana barat. Oh, oke. Jadi ini utara kah? Iya betul. Nggak terlalu terik sebenarnya. Dan pakai ini holo-holo semua nih. Yang pagar yang bawah tuh bentukannya kurang lebih kayak gini sebelum direnovasi. Lumayan gede nih balkon depannya. Sekitar 1 meter ada nih. 1 meteran. Kesini. Jarang dipakai sih mas dipakai. ini balkonnya. Malu ya? Heeh. Coba. Malu sama tetangga. Makanya di sini pintunya dikasih emang kaca riben lagi. Iya benar. Oke, pakai material aluminium dan dia punya private bathroom sendiri. Iya ada private bathroom. Coba lihat. Ini dia kamar mandi utama, fungsional ya. Fungsional. Ada jendelanya juga sih. Kelihatan terang tuh, pantesan dari samping sini. Oke, ada 2 kamar. Berarti kamar satunya lagi di mana? Di belakang. Nah mungkin sebelum ke kamar ada ini juga sih mas, jendela besar ini. Harusnya kalau nggak ada jendela ini kebayang ya sempitnya jadi kayak lorong gitu. Cuman saya bersyukur teman saya pas bangun ini bikin jendela ini, jadi nggak kerasa ada lorong sama sekali gitu sih. Jadi pencahayaannya bagus, penghawaannya juga bagus nih. Karena bisa pilih, bisa buka satu atau bisa buka dua-duanya. Mau masukin angin seberapa banyak nih? Iya, bisa di-adjust. Lanjut. Ini silakan. Ini kamar, sebenarnya kamar anak ya mas, cuman karena belum difungsikan gitu, jadi di sini kita pakai buat kalau misalnya ada orang tua dateng gitu, tidurnya di sini. Terus, kamar tamu sementara. Bener, dan tempat menaruh beberapa barang-barang kayak koper gitu. Dia dapat pencahayaan ke belakang nih, pencahayaan penghawaan ke bagian belakang. Kalau ini apa kak? Peti harta karun kan? Iya betul, ada 2 mas. Ya, saya bayangin ini barang bersejarah nih, barang bersejarah. Masih disimpan. Ini, oh ya, Terus, ini sebenarnya musola sih mas di sini tuh. oh ya? Kita kan nggak ada tempat musola ya dari tadi ya. Di sini sebenarnya kita biasanya fungsikan sebagai musola gitu. Di sini mukena kayak gitu. Oke, berarti menghadap sana. Menghadap ke sana. Oke. Oh, coba lihat Pak. Kalau ini boleh dong. Boleh dong. Coba ya. Tuh, Sajadah. Alhamdulillah. Oke, berarti wudhu di sebelahnya. Betul. Ini jadi ruang sholat juga. Oke deh, kita lanjut ngobrol-ngobrol di bawah yuk. Oke. Ikutin tetangga, yuk. Ya, tetangga masih di rumah Aksa. Dan kita mau tanya-tanya beberapa hal lagi nih, Mbak Salma, Mas Agung.
Tadi sempat cerita kalau katanya rumah ini beli jadi. Bener, beli Nah, jadi. waktu itu prosesnya gimana tuh ketika cari rumah dan akhirnya memutuskan? Mungkin ada pertimbangan tertentu? Nah, jadi waktu itu kan kita nikah 2022 ya November. Terus kita belum ada rencana buat beli rumah tuh Mas. Jadi kita masih ngontrak dulu tuh. Rencana ngontraknya sih sekitar 1 tahun gitu ya. Terus ternyata tiba-tiba teman kantor saya ada yang nawarin gitu, beli aja rumah aku gitu. Aku lagi bangun rumah gini gitu. Terus baru 1 bulan ngontrak, akhirnya kita cek tuh rumahnya gitu. Pas kita datengin, udah langsung suka banget gitu, karena layoutnya kan apa ya, lega lah gitu. Kita udah jatuh cinta deh pokoknya pertama datang ke rumah ini kayak gitu. Tapi nggak langsung deal juga ya Beb ya? Iya, Ya langsung deal juga. Kita Gimana? sempat kita cari-cari rumah-rumah lain dulu. Perbandingan gitu. ya? Perbandingan dengan harga yang mirip kayak gitu ya Mas ya. Terus kita nggak bisa dapat spek yang seperti ini. Akhirnya ya udah kita pilih buat beli rumah ini. Terus yang kedua masalah lokasi sih. Yang di sini kan bisa dibilang kalau mau ke Jakarta kan lumayan dekat gitu ya. Lokasinya strategis juga ya, cukup strategis ya karena nggak terlalu jauh dari Jakarta. Ini masih di daerah Pondok Cabe nih. Nah, terus kalau soal ini, luasan yang nggak sampai 5 meter tuh, itu sempat jadi pertimbangan atau gimana? Atau terasa lega kok gitu? Lebarnya ya Iya. maksudnya. Kalau kita kebetulan kita awam banget ya tentang rumah pertama-tama. Kita datang itu kita bener-bener nggak nanya ini rumah lebarnya berapa gitu. Jadi kita bener-bener datang dan merasakan gitu loh Mas. Iya. Setelah datang suka baru tahu tuh ukurannya segitu gitu. Kita sebenarnya agak gimana juga. Orang tua sih, cuman 4,75 lebarnya apa nggak kurang lebar yang kayak gitu sih. Tapi setelah kita videoin, kita kasih ke orang tua kayak gitu-gitu. Oh iya ternyata emang enak ya layoutnya gitu sih. Kalau untuk 475-nya ya. Oke, jadi udah terlanjur jatuh cinta pada layoutnya dan. Bener. Gitu. Oke. Nah, kemudian untuk tadi ngomong-ngomong soal lebar yang 4,75, tapi masih ada 3 taman. Ini nggak ngerasa, wah sebenarnya nih taman-taman bisa diganti dengan ruangan lain gitu. Kenapa mempertahankan dengan atau membuat malah area terbukanya lebih banyak di rumah? Kalau menurut saya ini kan istilahnya masih berdua masih cukup gitu ya. Dan ini kan bisa dibilang juga rumah tumbuh gitu. Mungkin kedepannya bisa dipertimbangkan gitu. Tapi kalau untuk yang sekarang kita mikirnya sih kalau yang untuk 3 taman sih bisa dibilang masih oke gitu. Ijo-ijonya masih dapat, terus pencahayaannya juga masih oke, terus bukaannya juga. Jadi kita ngerasa masih nyaman-nyaman aja sih. Nah, waktu itu pas beli rumah di sini, hal apa yang pertama kali direnovasi atau nggak ada sama sekali? Yang pertama kali direnovasi sih kita pasang kanopi ya. Itu renovasi bukan Mas? Iya. Renovasi ya? Iya kanopi depan, sini sama belakang. Terus setelah itu kita masang roster di taman samping untuk ini kan teman saya nih bikin 2 rumah ini awalnya buat anaknya Mas. Oke. Buat anaknya dia bangun rumah ini, makanya dia terkoneksi lah secara visual di lantai 2. Kita nggak mau itu ya karena kan itu rumah tetangga gitu. Akhirnya kita pasang roster gitu, pasang roster. Terus karena dipasang roster jadi ruangannya gelap, akhirnya kita nambah jendela. Udah sih itu aja ya, Beb ya. Jendela. Ini nih yang Iya. Kalau yang di atas tuh udah dari bawaannya. Dari bawaan semua. Tadi saya sempat nanya-nanya soal itu, soal ini dong lagi furniture yang kayu-kayu dong. Oh iya. Lanjutannya gimana? Iya. Itu sebenarnya pertimbangannya banyak ya Mas ya kan. Awal-awal bangun rumah pasti yang dicari kan furniture ya. Iya. Kita cari yang multiplex harganya berapa, yang MDF harganya berapa kayak banding-banding gitu. tuh. Iya, banding-bandingin semuanya gitu. Dan kebetulan dapat vendor kayu yang per meternya tuh kurang lebih sama harganya sama multiplex, sekitar 1,8-an gitu. Terus akhirnya deal-dealan harga satu paket sama tempat tidurnya juga Mas. Ini nih? Ini juga di sana. Tapi ini kalau yang ini nggak gagal ya. Kalau yang ini sih mungkin kan biasa ya, bukan custom. Kalau yang ini sih. Mantap, berarti udah berapa lama nih nempatin rumah ini? 3 tahunan. 3 tahunan. Ya gimana experience-nya 3 tahun
satu-satu nih mungkin dari Mas Agung. Kalau saya sih sukanya ini sih ya banyak bukaan gitu. Jadi bisa dibilang lega gitu. Terus banyak ijo-ijo juga kan. Saya kan suka nuansa ijo-ijo gitu. Terus sejauh ini sih terus lingkungannya juga bisa dibilang nyaman karena ini kan gang buntu gitu jadi nggak berisik. Itu sih yang disuka. Nah terus kalau ngomong soal budget, kira-kira ada bisa di-spill nggak nih budget? Ya mungkin budget ngisi atau budget renov? Budget renov sih paling ya Mas ya. Budget renov itu yang kanopi-kanopi ini depan, sini sama belakang itu sekitar 18 jutaan waktu itu kita pasang. Itu terus. Ini bobok ini? Ingat nggak? Bobok ini murah banget. 1,3. Oh iya, 1,3 sama jendelanya? Sama jendelanya doang sih 1,3. Boboknya tuh pakai tukangnya dia juga harian. Seharian sih waktu itu 500 ribuan. Selesai? Iya. Gitu. Terus paling furniture built-in-nya tuh sekitar 40-an juta ya. Gitu. Termasuk yang di kamar, termasuk yang di bawah kamar, tangga, bawah tangga sama dapur ya tuh. Ini. Ya, bener. Sama ini paling renov, bikin roster juga nggak gitu mahal sih. Rosternya kita beli di Shopee, sekitar 1 jutaan gitu. Terus biaya renovnya itu sama material sekitar 2 jutaan. Dan itu dilakukan semua bertahap ya? Bertahap, betul. Jadi biasanya nggak langsung brek, jadi nggak terlalu berat tetangga. Jadi kapan ada rezeki, terus pas lagi butuh gitu, jalan ya. Oke. Dan kalau ada tetangga online yang masih mau nanya-nanya, bisa tanya-tanya kemana nih? Bisa ke Instagram kita di rumah.aksa. Rumah.aksa, linknya udah saya taruh di deskripsi. Makasih banyak Mas Agung, Mas Salma. Udah nemenin kita home tour ke rumah yang lebar 475, ada 3 tamannya nih. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri sebagai menginspirasi. Ciao! Sempat ada yang nyangkut di rumah sebelah. Nyangkut gimana? Terjun payung gitu.